Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan senantiasa menemani kehidupan kita setiap hari, sehingga kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir memperhatikan kehidupan kita. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah emas dan perak serta Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicaralah kebenaran firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kisah ini berbicara bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk menyatakan kebesaran kasih Tuhan, untuk menyatakan perhatian Tuhan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Bagaimana bisa dia dapat pengharapan? Bertahun-tahun dia berada di wilayah sekitaran serambi Bait Allah, dan hidupnya hanya meminta belas kasihan dari orang yang lewat, alias disebut sebagai seorang pengemis. Karena itu sajalah maksimal yang bisa dia lakukan untuk hidupnya. Sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kita melihat Tuhan memakai Petrus, dan Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi si pengemis yang sedang dalam keadaan lumpuh ini, sedang terbatas kehidupannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di sini memberikan kepada kita kekuatan iman. Ketika hidup kita merasa terbatas, ketika kita merasa kehidupan kita sangat minim, dan mungkin engkau berpikir sudah lama engkau dalam keadaan seperti ini, maka tetaplah percaya. Yesus memperhatikan orang yang lemah, orang yang tidak kuat, orang yang serba minim dan terbatas. Dan Yesus Kristus punya kuasa untuk dinyatakan, memberikan kemerdekaan bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Saudaraku, memang pengemis ini profesinya hanyalah meminta-minta. Apalah yang harus dia harapkan lagi? Tentu dia hanya menekuni yang sudah biasa dia lakukan selama bertahun-tahun, yaitu menjadi peminta-minta. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, itu juga peranan yang dilakukan oleh pengemis ini. Dia berharap untuk mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Dan kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes terbuka apa adanya. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Ya, memang begitulah posisi Petrus. Para rasul pada waktu itu, ya begitulah keadaan mereka. Tidak punya barang-barang yang berharga yang dapat diandalkan. Namun saudaraku, Petrus dan Yohanes, para rasul, punya hal-hal yang lebih berharga dari itu. Punya hal yang lebih dapat diandalkan daripada emas dan perak. Apa yang lebih dapat diandalkan dari emas dan perak? Tentu nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah sampai pada saat ini, sampai pada detik ini saudaraku, yang paling diandalkan adalah emas dan perak? Itu adalah barang yang berharga, punya nilai tinggi. Bahkan rupiah kita, mata uang rupiah kita dijamin pakai emas. Karena emas itu sangat berharga, sangat dapat diandalkan. Artinya Petrus mau berkata, apa yang paling diandalkan oleh dunia ini, yang digambarkan dengan emas dan perak, tidak ada sama Petrus. Sehingga orang yang meminta-minta ini nggak bisa mengandalkan apa-apa dari Petrus untuk urusan seperti yang diharapkan oleh dunia. Namun ada yang lebih daripada emas dan perak, yaitu Yesus Kristus, dapat dinyatakan oleh Petrus. Kuasanya akan Tuhan nyatakan lewat Petrus. Inilah yang ditawarkan oleh Petrus. Dan apa yang terjadi? Mujizatlah yang terjadi. Ketika Petrus berkata demikian, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku, mujizat terjadi. Melebihi daripada yang diharapkan. Mengharapkan emas dan perak kalau masih tetap lumpuh, ya begitu-begitu aja. Jadi pengemis ini mendapatkan yang sepertinya kita ketahui paling penting di dalam diri orang ini adalah biarlah dia bisa berjalan dan bisa beraktivitas, bisa berproduksi kehidupannya, potensi dirinya bisa tergali, dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang paling penting dalam kehidupan si pengemis ini, yang paling utama dalam kehidupan si pengemis ini, dan yang dia butuhkan tentunya bukan emas dan perak, tetapi kuasa kesembuhan dari Tuhan. Dan Yesus Kristus melakukannya lewat diri Petrus. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, emas dan perak boleh jadi tidak ada di dalam gereja, tidak ada pada seorang hamba Tuhan, tetapi di gereja, seorang pelayan Tuhan, mereka mempercayai Yesus Kristus dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Jadi ketika engkau berseru, meminta didoakan, maka yang engkau perlukan adalah nama Tuhan Yesus. Bahkan Anda sendiri pun, yang engkau butuhkan adalah nama Tuhan Yesus. Berseru minta kuasa Tuhan terjadi, maka Tuhan tahu persis apa yang paling Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Dan itu akan Tuhan berikan dengan kuasanya yang besar dan ajaib untuk mengubahkan segala hal dalam hidupmu. Bahkan untuk memenuhi segala keperluan yang sedang engkau gumuli sampai pada saat ini. Saudara, jangan berharap emas, jangan berharap perak. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasanya bekerja sampai pada hari ini, sampai pada saat ini ke dalam diri Anda. Dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Engkau berubah dengan kuasa Tuhan, dan engkau melihat sungguh engkau diberkati di dalam kemurahan Tuhan. Miliki Yesus Kristus, rasakan kuasanya, alami Tuhan. Itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dan itu akan memberikan jawaban terbesar untuk persoalan di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan teguhkan kepercayaan kami. Kami tidak boleh berharap kepada emas dan perak, tapi kami berharap hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki kuasa langit dan bumi, yang telah menaklukkan kuasa iblis. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan, pertolongan yang terbaik dari Tuhan menjadi milik kami, umat Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu ketika mereka beristirahat dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.